Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai belajar mengakses Arduino dengan menggunakan display karakter ya, menggunakan LCD 16x2. Pada tampilan simulasi ini bisa kita lihat ya, bahwa Arduino ini akan menampilkan data pada LCD karakter 16x2 menggunakan interface-nya adalah komunikasi I2C. I2C merupakan komunikasi yang menggunakan dua kabel ya, yaitu SCL sebagai LAN-nya, kemudian SDA sebagai sumber datanya. Untuk SCL ini dihubungkan dengan port A5, pin A5, kemudian yang SDA-nya adalah A4. Agar Arduino bisa berkomunikasi dengan interface I2C pada LCD, maka kita harus melakukan setting pada programnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu Arduino-nya, kemudian kita memasukkan yang namanya library-nya ya, library yang berisi pengaturan pin-pin untuk mengakses I2C-nya, sehingga kita memanggilnya dapat dilakukan dengan mudah. Nah, ini kemudian di sketch-nya ya, kita pilih include library, kemudian tambahkan zip library, kita arahkan kepada file yang sudah kita dapatkan. Nanti akan saya sertakan di file link YouTube saya. Ini kalau di saya sudah simpan di Nah, kemudian di library Arduino-nya kita buka ya, ini Arduino Liquid Crystal I2C Library Master, kita open. Nah, kalau penambahannya sukses, maka di sini ada tulisan library ditambahkan pada library kamu. Setelah library-nya berhasil kita tambahkan, maka langkah kedua adalah kita klik file, kemudian kita klik atau pilih example, kemudian kita cari Arduino Liquid Crystal I2C ya. Kita pilih yang Hello World. Nah, ini adalah tampilan program example atau program contoh yang kita dapatkan dari folder yang library yang kita tambahkan barusan ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah di sini harus ada include wire.h untuk I2C-nya. Kemudian yang kedua ada include liquid crystal I2C.h. Di situ sudah terdapat beberapa pengaturan ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengatur settingan LCD-nya dengan I2C. Kita cukup tinggal panggil saja. Ini penting ya, harus ditulis ya. Kalau tidak ditulis kedua header library ini, maka akan terjadi kesalahan pada program. Kemudian yang kedua ada alamat ya. Alamat di sini tertulis 0x27. Jadi setiap device I2C atau alat I2C itu memiliki alamat unik ya, yang membedakan antara I2C alamat I2C yang satu dengan yang lainnya, atau device yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita mengetahui alamat ini dengan kita mencari datasheet-nya ya, datasheet dari alat tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa alamat uniknya itu ditentukan oleh A0, A1, dan A2. Apabila A0 nilainya adalah 0, 0, 0, atau ketiga parameter ini kita groundkan, maka alamat I2C-nya adalah 0x20. Tetapi jika alamat A0, A1, dan A2 kita isi dengan tegangan positif 5 volt, maka dia akan 0x27. Kita lari lagi ke hardware kita. Kalau di sini Pak Budi menggunakan simulasi ya, nanti kalian harus mencarinya lewat hardware-nya secara langsung supaya kita dapat belajar untuk membaca datasheet dan menerapkannya di hardware-nya. Nah, ini kita lihat ya,
alamat A0, A1 dan A2 itu di A3. Ini saya kasih plus ya atau 5 volt. Saya hubungkan dengan tegangan 5 volt. Itu artinya berarti alamat yang saya gunakan adalah 0x27 dan seterusnya ya. Nanti kita tinggal kita ukur dengan multi ya. Kita ukur dengan multi apakah tegangan ketiga-tiga A0, A1, A2-nya itu terhubung dengan tegangan positif atau ada salah satu atau dua yang terhubung positif atau dengan ground, nanti akan juga mempengaruhi alamatnya. Nah, setelah rangkaian kita susun ya, kemudian program juga sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa mentransferkan program ini ke dalam hardware kita atau Arduino kita. Kalau di sini kita Pak Budi menggunakan simulasi. Oke, kita compile dulu saja. Kalau kalian menggunakan hardware-nya, maka di compile kemudian di-upload ya. Dengan catatan USB Arduino kalian itu sudah terhubung pada laptop. Oke, program ini sudah Pak Budi compile dan tidak ada kesalahan yang terjadi. Maka kita bisa langsung melihat hasil simulasinya ya. Ini berarti nanti programnya di LCD-nya akan tertulis Hello World. Oke. Nah, tertulis muncul ya tulisan Hello World. Oke. Berarti wiring dan program kita sudah berhasil kita buat. Kemudian kita coba modifikasi sebentar ya. Kemudian saya jelaskan ya, untuk void setup ini LCD begin ini digunakan untuk melakukan atau start komunikasi ITC-nya ya. Melalui komunikasi ITC komunikasi ITC LCD-nya. LCD begin harus ada ya. Kemudian LCD backlight itu untuk menghidupkan backlightnya atau LED dari LCD-nya supaya hidup dan dapat terlihat. Oke, kita coba gini ya, kita tulis LCD set cursor LCD set cursor 0.0 gini ya. Ini berarti karakter saya itu saya tulis di baris pertama, kolom pertama, gitu ya. Coba kita lihat hasil dari kompilannya. Kita langsung masukkan. Nah, berarti ada di baris pertama dan kolom pertama. Coba ini kita tambah ya, misalkan 1. Ya, 1. Kita compile lagi. Kita lihat apa yang terjadi pada letak tulisan Hello World-nya. Kemudian kita play lagi ya. Nah, ternyata turun ya. Jadi kolom yang kedua ini itu menandakan bahwa dia adalah kolom ya. Baris, dia ada baris ya, baris yang kedua. Oke, sedangkan yang nol yang pertama itu mengindikasikan dia adalah kolomnya. Misalkan kita geser kolomnya ke 4 ya. Kita compile lagi. Oke, setelah itu kita run. Nah, dia geser 4 kotak ya, jadi ke sini. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan karakter ya. Kalau kita ingin menampilkan angka, maka seperti ini perintahnya. Kita copy saja yang LCD set cursor itu di bawahnya.
Ini kita naikkan di atas ya. Ini. Kemudian kita tulis di sini angka. Ini. Kemudian bawahnya kita hitung supaya nanti angka itu berkelanjutan dengan tulisan angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita tulis ininya 6 ya. 6 ini kita kasih 0. Nah, kita print. Bawahnya, ini tanda petik 2-nya kita hapus. Berarti kita menuliskan nilai angka. Kita coba kita deklarasikan tipe data di sini ya. Integer saja. Integer X gitu ya. Ini. Kemudian kita gunakan for saja. Atau kita tulis for saja. For X sama dengan 0. Ini kita hapus ya. Kemudian titik koma X kurang dari 10 X plus plus ya. Kita menggunakan peluangan ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita masukkan ke dalam for-nya. Nah, seperti ini. Ini kita print X-nya. Kita kasih jeda, delay-nya dimasukkan ke dalam fungsi X. Ini ya. Kita compile lagi. Oke. Kita print. Kita apply. Nah, dia akan nambah ya sampai angka kurang dari 10. Nah, seperti itu ya untuk kita mengakses LCD menggunakan I2C. Nanti kita bisa sama-sama melakukan uji coba dengan trainernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.